meringkus keduanya di gerbang tol Kertajati. Penangkapan para pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang dari Jakarta wilayah Cakung membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 kg yang hendak dikirim ke wilayah Jatiwangi, Kabupaten Majalengka menggunakan mobil minibus. Setelah mobil pelaku terlihat, polisi langsung menyergap dan menggeledah mobil tersebut. Untuk mengelabui petugas, barang bukti disimpan di bawah jok belakang sopir dan juga dibungkus menggunakan plastik teh herbal. Pelaku 1 kilo yang kami amankan 1 kilogram sabu-sabu. Rencananya mau dibawa kemana itu, Pak? Rencananya mau dibawa ke Jatiwangi untuk disebarluaskan. Hingga kini Polres Majalengka masih terus melakukan pengembangan dari penangkapan kedua kurir narkoba tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rahman untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, KP ini kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV. Baik sahabat RTV dan Pram, selain informasi penangkapan kurir narkoba di Tol Cipali tadi, kami juga memiliki liputan mendalam terkait misteri ditemukannya jasad pegawai Balai Karantina Bandara Husein Sastra Negara Bandung di lantai dapur rumahnya. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Nirigama. Kita jelang CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI, sahabat, seorang suami membunuh istrinya di Kecamatan Grabagan, Tuban, Jawa Timur. Usai membunuh korban, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Namun pelaku sempat menenggak racun hingga akhirnya pelaku juga tewas. Warga desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Tuban, Jawa Timur dihebohkan dengan informasi tewasnya seorang istri bernama Tamirah. Jasad korban ditemukan di atas tempat tidur dalam rumahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata korban tewas akibat dibunuh suaminya, Mujiono, usia 65 tahun. Korban tewas akibat dicekik pelaku. Keluarga korban yang mengetahui informasi ini tak kuasa menahan tangis, bahkan mereka nyaris pingsan. Usai membunuh istrinya, pelaku menyerahkan diri ke polsek setempat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat membunuh karena korban minta bercerai. Setelah membunuh, pelaku juga sempat menenggak racun yang mengakibatkan pelaku sakit. Namun kondisi pelaku terus memburuk hingga meninggal dunia. Petugas Vaskes dicek, kemudian paginya Pak Kanit laporan pada saya perintahkan untuk dibawa ke UGD, ya, dari Jumat pagi itu. Ya, Jumat pagi itu, kemudian 3 hari di sana, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu jam kurang lebih 14.30. Ya, 14.30. Tersangka meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. S. Tuban. Jasad pelaku kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Rombongan motor gede alias moge terlibat kecelakaan di Jalan Raya Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibatnya pengendara moge yang merupakan seorang dokter spesialis ortopedi meninggal dunia bersama sang istri yang diboncengnya. Kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede alias moge dengan 1 unit motor dan 1 minibus terjadi di jalur Pantura, tepatnya Jalan Raya Banjarsari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula saat 1 unit motor metik tiba-tiba berputar arah hingga mengejutkan rombongan moge yang langsung berhenti mendadak. Moge yang dikendarai seorang dokter spesialis ortopedi bersama istrinya seketika keluar jalur karena sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Nahas di jalur berlawanan, juga melaju 1 unit minibus hingga tabrakan terjadi. Kecepatannya terlalu tinggi.
nggak ngatasi ngerem juga. Ada berapa rombongan tadi Pak? Kira-kira 7 rombongan. 7 rombongan ya? Sepeda. Korban tadi itu mengambil arah ke kanan, kemudian dari arah berlawanan muncul kendaraan Innova. Sehingga terjadi tabrakan kendaraan Innova itu dari samping kanan. Akibat kecelakaan ini, pengendara moge yang berboncengan dengan istrinya meninggal dunia usai terpental beberapa meter. Sementara moge milik korban langsung dievakuasi polisi ke Mapolresta Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Lailatwansyah, RTV. Setelah menghilang secara misterius, seorang pegawai balai karantina ditemukan tewas terkubur di lantai dapur rumahnya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sungguh tak disangka, pelaku merupakan tukang kebun yang sudah lama bekerja di komplek perumahan korban. Ya, lantas bagaimana kisah pembunuhan ini bermula? Apa pula motifnya? Selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama. Tersisa tulang belulang setelah 2 minggu menghilang. Malam itu, seorang badut jalanan didatangi oleh beberapa orang petugas dari Satreskrim Polres Cimahi dan Polsek Cililitan. Pelaku yang saat itu tengah tertidur di teras rumah kosong nampak terkejut akan kedatangan para petugas yang menghampirinya. Setelah memastikan identitasnya, petugas kemudian memborgol pria bernama Rizal alias Ijal ini. Ia pun digelandang ke Mapolres Cimahi untuk diinterogasi. Bukan tanpa alasan petugas meringkus Ijal. Ia diduga berkaitan erat dengan hilangnya seorang pegawai balai karantina Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung. Didi Hartanto namanya. Pria berusia 42 tahun ini lama tak terlihat sejak tanggal 23 Maret 2024 lalu. Hingga akhirnya, jasadnya ditemukan terkubur di lantai dapur rumahnya yang berada di perumahan BCI 1 Desa Cipatik, Kabupaten Bandung Barat. Saat ditemukan, kedua tangannya terikat oleh seutas tali. Meski telah terjadi pembusukan, kala itu polisi dan tim Inafis masih dapat melihat dengan jelas bahwa di jenazah korban terdapat bekas tanda-tanda penganiayaan. Ke dalam atau ngelihat? Ngegali. Terus kondisinya gimana Pak? Nah, itu diikat. Itu pakai keramik atau pakai dicor? Rapi. Jenazah korban pun dibawa petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Kota Bandung untuk diotopsi agar bisa mendapatkan keterangan yang lebih akurat. Sebelumnya, tak ada yang menyadari Didi Hartanto tewas dibunuh dan jenazahnya berada di bawah tehel keramik lantai dapur rumahnya. Lokasi penguburan jenazah korban didapatkan dari Rizal alias Ijal yang telah ditangkap 2 hari sebelumnya. Ya, orang terakhir yang terlihat berada bersama korban tak lain adalah pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang kebun di kompleks perumahan BCI 1. Ia kala itu diminta oleh korban untuk datang membersihkan halaman rumah. Awalnya memang dapur itu sudah ada keramiknya? Udah. Oh, berarti dibuang. Namun setelah tanggal 23 Maret itu pula, baik korban maupun pelaku menghilang secara misterius. Kenapa korban dikubur di belakang rumah? Ini termasuk untuk menghilangkan jejak. Karena sangat rapi sekali setelah korban meninggal dunia, kemudian pelaku menguburnya dan memasang keramik ya. Nah, ini juga tergambar ketika keluarga korban
sempat mencari korban ke rumah ini. Itu rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Tidak ada. Polisi resmi menetapkan Rijal alias Ijal sebagai tersangka pembunuhan Didi Hartanto. Awalnya, ia mengaku kalau aksinya itu didasari karena pelaku yang tak kunjung membayar upahnya untuk membersihkan rumah korban. Namun penyidikan polisi akhirnya berhasil mengungkap motif sebenarnya dari kasus ini. Rijal alias Ijal ternyata tega melakukan aksinya hanya karena tergiur untuk menguasai harta benda milik korban. Hal ini lantaran petugas juga menemukan BPKB dan STNK sepeda motor milik korban yang tak ditemukan di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga menemukan handphone dan sertifikat tanah korban berada dalam penguasaan pelaku. Kini, masih menjadi satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana awal mula pelaku tergiur pada harta benda milik korban? Dan benarkah ada unsur pembunuhan berencana dalam kasus ini? Dari Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Nyawa terpaksa. Nyawa. Ini memang dua hari sebelum sudah direncanakan. Hanya ingin menguasai barang. Tapi yang upah 2 hari itu enggak ya. Itu hanya alibi saja. Emak-emak menangis histeris usai kalung yang dikenakannya dijamret. Ya, CSI akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Seorang emak-emak menangis histeris dalam kondisi penuh luka usai menjadi korban penjamretan di Jalan Raya Sindet Lami, Kecamatan Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Kalung perhiasan di leher korban dirampas 2 pelaku yang berboncengan sepeda motor. Ya Allah, sendal kalongnya. Ya Allah. Seorang perempuan bernama Omami menangis histeris usai menjadi korban penjamretan di Jalan Raya Sindet Lami, Kecamatan Besuk, Probolinggo, Jawa Timur. Wajah korban penuh luka karena terbentur aspal jalan. Peristiwa bermula saat korban baru saja pulang melayat ke rumah salah satu kerabatnya di desa lain. Dalam perjalanan pulang, korban diikuti 2 pria yang mengendari 1 sepeda motor. Di lokasi kejadian, motor itu memepet korban dan salah seorang pelaku langsung merampas kalung emas yang sedang dipakai. Perhiasan seberat 27 gram itu pun dibawa kabur pelaku. Korban berusaha mengejar namun ditendang salah seorang pelaku hingga terjatuh ke jalanan. Di daerah desa Sindet itu baru dibegal, dijamret lah. Kalungnya sempat dikejar, cuman mungkin disenggol lagi yang ibu, karena ibu sendirian, terjadilah jatuh tadi itu. Apa yang luka ibunya? Kalau yang luka yang jelas di daerah kepala itu lumayan parah. Untuk proses, untuk Kanit sudah bekerja sama dengan unit opsional Polres. Sekarang melakukan penyelidikan, cek CCTV yang di daerah wilayah yang terdeteksi kemana lari. Polisi mengimbau agar warga tidak menggunakan perhiasan berlebihan yang mengundang para pelaku kejahatan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Sahabat, rekan-rekan Satres Narkoba Polres Jember menangkap pasangan suami istri dan 4 pengedar dalam penggerebekan kampung narkoba di Jember, Jawa Timur. Dari tangan ke-6 pelaku, polisi mengamankan puluhan klip sabu dan pil ekstasi siap edar serta uang tunai. Tegangan terjadi saat tim Satres Narkoba Polres Jember menggerebek kampung narkoba di Kecamatan Sumber Baru, Jember, Jawa Timur. Bahkan, polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat salah satu anggota keluarga berupaya menyembunyikan pelaku ketika akan ditangkap. Dari penggerebekan itu, petugas berhasil menangkap salah satu pengedar bernama Komari di sebuah ruangan tersembunyi di belakang rumah. Selain Komari, petugas juga mengamankan istrinya yang bernama Karisma alias Ocha dan 4 pelaku lainnya.
Dari tangan para pelaku, polisi mendapati puluhan klip narkotika jenis sabu dan pil ekstasi siap edar. Kami lakukan upaya paksa di salah satu kampung di kecamatan tersebut. Benar adanya bahwa ada 6 orang tersangka dari 3 TKP yang kami amankan melakukan transaksional jual beli narkotika, baik itu jenis sabu maupun inek. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang kini masih dalam pengejaran petugas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang peredaran narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat RTV, informasi terkait kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas kami hadirkan usai jeda. Ya, CSI akan kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Diduga mabuk, seorang pengemudi mobil menabrak 3 sepeda motor di Jalan Pantura, Pati Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya 1 pengendara meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Beginilah kondisi mobil minibus yang rusak parah akibat kecelakaan maut di Jalan Pantura, Pati Kudus, tepatnya di wilayah desa Margorejo Pati, Jawa Tengah. Kecelakaan maut bermula saat mobil yang melaju kencang dari arah Pati menuju Kudus tiba-tiba oleng. Mobil pun masuk ke jalur berlawanan hingga menabrak 3 sepeda motor yang melintas dari arah Kudus menuju Pati. Benturan keras menyebabkan 3 sepeda motor hancur dan 4 pengendara terpental beberapa meter. Akibatnya 1 pengendara motor tewas dan 3 orang lainnya terluka. Untuk mobil posisi dari arah timur. Mobil posisi dari arah timur ke barat, yang posisi motor dari arah barat ke timur. Nah, mobil ambil lajur yang dari Kudus ke Pati. Atau katanya sopirnya diduga mabuk ya, Mas ya? Ya, betul, Pak. Tadi benar. Gimana? Sempat di sini mungkin setelah itu posisinya itu ditabrak atau gimana, Mas? Ditabrak, Pak. Berarti ada berapa motor, Mas, yang ditabrak kira-kira? 3, Pak. Tiga. Pihak Laka Lantas Polres Pati langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil penyelidikan, pengemudi mobil hilang konsentrasi lantaran diduga dalam keadaan mabuk. Pengemudi KBM ini yang berjalan dari arah timur kurang konsentrasi sehingga berjalan terlalu ke kanan dan menabrak ketiga sepeda motor tersebut yang berjalan dari arah barat. Mobil dan 3 sepeda motor yang terlibat kecelakaan serta pengemudi mobil kemudian dibawa ke Satlantas Polres Pati untuk dimintai keterangan. Sementara korban tewas dan korban luka seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit KSH Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Binan untuk CSI RTV. Ya sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Wah, ini nih sahabat, sebuah truk yang dipasang lampu LED rupanya kan sungguh menyilaukan ya, bukannya keren atau jadi bagus, ini malah tentunya tidak sepadan dengan resikonya. Nah, kita yang berada di belakang truk tentu terlalu silau melihat jelas di depannya, apalagi kita juga sulit untuk menyalip truk ataupun untuk menghindari. Nah, sahabat, pelanggaran ini tentu sangat membahayakan nyawa, apalagi untuk perjalanan malam hari. Nah, ini rupanya si pemilik truk rupanya nggak update ya sahabat, bahwa strobo yang menyorot belakang pada mobil patroli polisi pun saat ini sudah dikurangi ataupun ditutup. Nah, untuk pelanggaran ini tentu akan kami tindak tegas bila menemukan di jalan karena melanggar pasal Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait penggunaan peralatan yang berpotensi mengancam keselamatan di jalan raya. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran.
Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Iniregama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.